Muslimin yang kami hormati, hadirin para bapak, para ibu, para jemaah sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kula panjenengan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita melalui kitab Lubatul Hadis karya Imam As-Suyuti. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat, maslahah, barokah di dunia wal akhirah. Shalawat serta salam semoga melimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga, para dzurriyyah beliau. Mugi-mugi kula panjenengan mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi wa 'addana fid dharain. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimah dhuhur sapa Allah. Jadi hadis Rasulullah yang mengisahkan tentang firman Allah itu disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi tidak masuk dalam Al-Quran. Apa bedanya hadis qudsi dengan Quran? Sama-sama firman Allah. Kalau Quran itu baik dari lafzi maupun maknawinya dari Allah Subhanahu wa taala. Secara lafaz, secara redaksinya maupun secara maknawinya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membacakan lafaz-lafaz Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau hadis qudsi itu berbeda. Hadis qudsi itu firman Allah tetapi berupa maknanya saja. Redaksinya, narasinya itu dari Rasulullah SAW sendiri. Nah, ini di antara perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Dari sisi pembacanya, Quran itu tilawahnya, membacanya, tahu maknanya atau tidak, itu ibadah. Afdhal ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku paling utama itu Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kalau membaca hadis qudsi bagaimana? Kalau tahu maknanya dapat pahala. Kalau tidak tahu maknanya, ulama khilaf. Ada yang menyatakan dapat pahala, ada yang tidak. Tapi kalau Quran sampai tahu maknanya, ulama sepakat dapat pahala. Sampai tidak tahu maknanya, ulama disepakat, kalau sampai dapat pahala. Karena nas Quran, nas hadis yang saya sebutkan tadi itu diantaranya afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Kalau Quran itu dibaca di dalam sholat, Pak, itu satu hurufnya diberi pahala 100. Dengan maca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. Belum Fatihahnya, belum suratnya,
tinggal dikalikan 100 saja. Sampai lek kepengin piro ganjarane sampai bawa kalkulator. Itu. Kalau di luar sholat baca Quran itu satu huruf 10. Jadi dengan membaca alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim. Mimnya itu double berarti 2 huruf, 4 huruf. Baik, ya. Saya teruskan. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala la ilaha illallah kalam. La ilaha illallah itu adalah kalamku, kata Allah, firmanku. Wa ana lan utawi ingsun iku yaiku kalam. Allah itu ya la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Itu memang diri Allah. Maka mangkola, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala hisni, maka dia akan masuk ke dalam bentengku. Jadi begitu kalau sampai mengucapkan, kalau Imam Ghazali bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi juga hati meyakini maknanya. Jadi memang bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi hati meyakini bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu kita masuk ke dalam bentengnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man dakhala hisni amina min adab. Siapa yang masuk bentengku, dia aman dari siksaanku. Di dunia saja, ya, di dunia saja orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan mendapatkan perlakuan sebagai seorang muslim. Ada satu riwayat Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan perang, dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu hibbu Rasulullah SAW, kekasihnya Rasulullah SAW. Jadi selain anak angkat, juga kekasihnya Rasulullah SAW, putra dari anak angkatnya Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Jadi Rasulullah itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dia gugur di medan perang. Zaid bin Harithah ini asalnya budak. Jadi dia orang dari Afrika, benua Afrika. Ketika masih kecil, Zaid bin Harithah itu daerahnya itu dirampok oleh perampok. Akhirnya Zaid bin Harithah itu diculik. Begitu diculik, dibawa ke Makkah, dijual di Makkah. Jadikan budak kecil, dijual di Makkah. Dibeli oleh saudaranya atau sepupunya Khadijah, istri dari Rasulullah SAW. Begitu dibeli oleh sepupunya Khadijah ini, terus diberikan kepada Rasulullah, dirawat oleh Rasulullah SAW. Suatu saat bapaknya Zaid bin Harithah ini mencari kemana-mana, nggak ketemu. Akhirnya ketemu, ternyata diasuh oleh Rasulullah. Begitu tahu diasuh oleh Rasulullah, ditebus oleh bapaknya Zaid bin Harithah ini. Rasulullah tahu ditebus di anakmu kok, tapi anakmu kok memilih lek anakmu
kamu ya silahkan kamu bawa, nggak usah kamu tebus, oh ini anakmu. Tapi kalau ini anak ini memilih ikut aku ya jangan kamu paksa. Ternyata Zaid bin Harisah setelah ditanya lebih memilih ikut Rasulullah SAW. Padahal tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Dirawat oleh Kanjeng Nabi, jadi seorang sahabat yang luar biasa, menjadi panglima perang dan akhirnya gugur di medan perang. Maka dia punya putra namanya Usama bin Zaid ini tadi. Nah, Usama ini akhirnya menggantikan bapaknya jadi panglima perang juga, diutus kali Kanjeng Nabi untuk berperang di suatu daerah. Ketika di peperangan itu ada seorang jawara pendekar dari orang-orang kafir itu yang membunuh banyak pasukan kaum muslimin. Akhirnya dihadapi oleh Usama bin Zaid ini. Pendekar itu kalah. Jadi pedangnya itu jatuh ketika tarung oleh Usama bin Zaid. Pedangnya jatuh ketika mau ditebas oleh Usama bin Zaid, datang muni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Usama ini galau, wah tak tebas bokar ini berarti muslim dia. Kalau saya menebas kok berdosa. Tapi ini koyoknya pura-pura. Ini kalau tidak saya tebas, saya biarkan orang-orang membunuh saya, wah jadi masalah. Waktunya ditebas saja bersama Usama bin Zaid. Akhirnya pulang perang itu akhirnya mengalami kemenangan. Usama bin Zaid pulang, tidak kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah dapat informasi dari malaikat Jibril tentang kejadian perang itu. Diadang kali Kanjeng Nabi. Begitu ketok Usama lagi di Senen. Apa yang kamu lakukan wahai Usama di medan perang? Usama paham Pak, wah ini Kanjeng Nabi sudah tanya masalah pertarungan itu. Hanya Usama menjawab, ya Rasulullah, dia itu hanya pura-pura saja membaca kalimat tauhid. Rasulullah marah. Kok awak mulai itu pura-pura? Apakah kamu membelah dadanya sehingga kamu tahu kalau dia itu pura-pura? Rasulullah sampai 3 kali mengulang itu. Usama ketakutan, menyesal Usama bin Zaid. Artinya apa? Begitu orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia sudah masuk dalam benteng Allah, tidak boleh diganggu oleh siapapun. Sebagai seorang, dia sudah memiliki hak-haknya sebagai seorang muslim. Siapapun yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia adalah saudara sesama kaum muslim. Adapun dia membaca itu pura-pura atau tidak, itu nanti tanggung jawabnya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia di dunia ini mendapatkan haknya sebagai seorang muslim. Nopo dia boleh menikahi muslimah. Dia kalau meninggal hartanya bisa diwaris juga oleh anaknya kalau anaknya juga muslim. Dia ketika meninggal juga harus dimandikan, disolati, dikafani, dimakamkan, dan seterusnya. Hak-hak seorang muslim dia memiliki itu. Di akhirat, kalau memang la ilaha illallahnya itu sampai ke dalam hatinya, dia bukan hanya mukmin fid dunya, tapi juga mukmin fil akhirah. Maka di akhirat
dia mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia memiliki dosa yang banyak, selama la ilaha illallah itu masih ada dalam hatinya, dia tetap akan masuk ke dalam surga. Ada hadis hadirin yang membahagiakan kita. Tapi dengan kalau sampai perlu salah paham dengan hadis ini. Di kitab Mukhtarul Ahadis itu ada hadis riwayat Imam Tirmidzi kalau tidak salah. Jadi Rasulullah itu kedatangan malaikat Jibril. Ketika datang malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, malaikat Jibril mengabarkan, ya Rasulullah, Allah berfirman bahwa man mata min ummatika lam yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapapun ya Rasulullah dari umat panjenengan yang meninggal tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, alias dia meninggal dalam keadaan dia tetap istiqomah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, Nabi Muhammad itu Rasulnya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kanjeng Nabi pada terima, kanjeng Nabi bertanya, ya Jibril, wa in zana wa in sarqa, apakah dia juga masuk surga kalau dia itu berzina, dia itu juga mencuri? Dijawab oleh malaikat Jibril, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia pernah berzina, meskipun dia pernah mencuri, tetap pokok masih dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, ada harapan masuk surga. Masih korupsi ya, non masih tukang ngedet, cuma ya memang sesuatu kalau punya iman kok, cuma dimampir diisi, non dilondre diisi. Pengawai kotor kabeh, belum layak bertemu Allah di surga, dicuci dulu di neraka kalau tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lek Qurannya Pak, ya. Di Qurannya dalam surat Al-Ahzab, innal ladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami itu adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dia dalam keimanannya, istiqomah sampai meninggal. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, maka ketika dia meninggal, malaikat-malaikat rahmat turun. Di sini yang hidup, Allah takhafu, sampai tidak usah khawatir, wala tahzanu, jangan kamu sedih dengan keluarga-keluargamu yang kamu tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditunjukkan Pak, tempatnya di surga itu sebelum meninggal, sehingga dia tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut di saat dia sakaratul. Ini berlaku kangge sinten mawon sing alladzina qalu rabbunallahu tsummas taqwa, mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Pengakuan itu dipertahankan, istiqomah sampai dia meninggal. Semoga husnul Fatimah sedaya, amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi, wa qala lam jawsabuka lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atu nekanono sira kabeh
la ilaha illallah, kelawan ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu sebagai zakat dari diri kula panjenengan. Segala sesuatu itu ada zakatnya, termasuk diri kita, rohani kita itu ada zakatnya, yaitu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Sehingga namanya zakat itu pembersih hadirin. Dengan kalimat la ilaha illallah diri kita akan bersih dari kesalahan dan dosa. Di kitab Irsyadul Ibad, Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malaybari, penulis kitab Fathul Mu'in, di sana beliau mengatakan bahwa la ilaha illallah lam yasbiqhu amalun wa lam yada syai'an. Insyaallah nanti kalimat ya hadis atau kamakon. La ilaha illallah itu tidak ada satupun amal yang membandinginya, dan la ilaha illallah itu tidak akan membiarkan sedikit pun dari dosa. Ketika kalau sampai mengucapkan la ilaha illallah, dosa-dosa kita berguguran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min abdin, orang saking kawula, yaqulu kang ngucap sapa kawula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala amin jawab sapa Allahu Gusti Allah taala alimul sapa Allah sadaqa temen sapa abdi kawula ingsun, anallahu la ilaha illa ana utawi ingsun iku Allah Gusti Allah, la ilaha illa ana wa pangeran saliyane ingsun. Ushidukum nyeksekaken ingsun ing sira kabeh ya malaikatihi malaikat ingsun, qad ghafartu temen wis ngapura ingsun lahum maring abdin ma ing dosa taqaddama kang wis dingin yang telah lalu apa ma min dzambi saking dosane abdin wa ma lan dosa ta'akhkhar kang akhir sapa abdi. Masyaallah, ini rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, siapapun abdin niki laki-laki maupun perempuan, ketika mengucapkan la ilaha illallah, Allah menjawab shadaqa abdi, hambaku memang benar, anallahu la ilaha illa aku ini memang Allah, tiada Tuhan selain aku. Itu dijawab Allah mana? Jadi setiap dengan mengucapkan la ilaha illallah, Allah menjawab demikian. Dengan mengucapkan lagi la ilaha illallah, Allah menjawab demikian. Lalu setelah itu Allah bersaksi kepada para malaikat, ushidukum ya malaikati, ya malaikatku, aku mempersaksikan hambaku kepada kalian, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, aku mengampuni dosa-dosaku tadi itu yang berzikir la ilaha illallah, dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Niki dosa-dosa selain hak adami, ya, dosa-dosa selain antar kita dengan sesama. Ini dosa yang bersifat hukukullah, hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hak Allah kepada kita.
Jadi dosa sing hablum minallah. Dosa kecil apa dosa besar? Imam Nawawi Syarah Muslim menyatakan yang diampuni itu dosa-dosa kecil dulu. Dosa-dosa cilik dhisik dientekno karo Gusti Allah, lek dosa cilik entek karena memang kita banyak membaca kalimat la ilaha illallah niku baru dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, la ilaha illallah niku luar biasa. Dan lek saged kula panjenengan satu hari itu tidak kurang dari 100 la ilaha illallah. Di syarahnya ini dikatakan Rasulullah itu pernah bersabda kepada Sayyidina Zaid Al-Ansari. Sayyidina Zaid Al-Ansari didhawuhi kali Kanjeng Nabi. Ini ijazah langsung, ijazah dari Kanjeng Nabi itu sahabat-sahabat mudun para ulama datang pensyarah kitab ini namanya Imam Nawawi dan kula dengan diamalkan budi. Apa ijazahnya Rasulullah kepada Zaid Al-Ansari? Fa in sa'ba laka syai'un min umuri dunya, wahai Zaid Al-Ansari, kalau kamu mengalami kesulitan urusan duniawi berarti di ekonomi, di jabatan, pokoknya urusan duniawi. Kalau kamu mengalami kesulitan urusan duniawi, maka kata Rasulullah, fa'aktsir, perbanyak min qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dua kalimat itu. Wah, luar biasa nih Pak. Jenengan kalau sampai lagi mengalami kesulitan urusan duniawi terutama, perbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ijazah dari Imam Nawawi, penulis syarahnya. Ini lek tambah misalnya kita damal rutinitas, tiap hari kita baca tambah bagus. Jadi kalau bisa memang la ilaha illallah itu tiap hari tidak kurang dari 100 kali, karena di hadis sebelumnya disebutkan siapa yang membaca la ilaha illallah itu 100 kali, dia datang di hari kiamat wajahnya akan terang bagaikan bulan di tanggal purnama. La haula ini 100 kali. Ini kalau di alam riwayat yang lain, la haula 100 kali itu menolak fakir, bodoh kali waqi'ah. La haula wa la quwwata illa billahil azim itu menolak fakir, sama dengan surat Al-Waqi'ah. Jadi kalau bisa la ilaha illallahnya tidak kurang dari 100 kali tiap hari, la haula wa la quwwata illa billahil azimnya juga 100 kali setiap hari. Hadirin rahimahullah. Kemudian selain dari itu, kula panjenengan sebentar lagi sekarang kalau tidak salah berdasarkan pengumuman dari PBNU kemarin bahwa besok itu sudah masuk 1 Sya'ban. PBNU sudah mengeluarkan edaran awal mula bulan Sya'ban itu hari Selasa besok. Hari Selasa sudah tadi. Oh sekarang ini, oh nanti Selasa 1 Sya'ban berarti. Nah, bulan Sya'ban itu bulan yang paling dicintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini melebihi bulan lain. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pernah hampir menyambung dengan bulan Ramadan puasa beliau cuma di sela-selai satu hari atau 2 hari. Kenapa bulan Sya'ban ini bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah? Di antaranya di bulan Sya'ban inilah perintah bersolawat kepada Rasulullah, yaitu melalui surat Al-Ahzab 56 itu diturunkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya Rasulullah sangat mencintai bulan Sya'ban. Bukti kecintaan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Makanya ulama 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu semuanya sepakat sunnah puasa Sya'ban. Hanya saja kalau dalam madhab Syafi'i seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam Al-Majmu', kalau sudah Sya'ban ini masuk kepada separuh yang kedua 16 ke atas, meskipun ulama khilaf di sini, dan Imam Nawawi menyatakan kalau sampai sudah tidak boleh puasa sunnah. Apa alasannya? Karena ada hadis idzan tasofa Sya'ban fala tasum, ketika bulan Sya'ban sudah dapat separuh fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa kecuali 3 orang. Kecuali 3 orang ini yang diperbolehkan puasa meskipun Sya'ban sudah memperoleh separuh. Siapa mereka? Pertama, orang yang mengqadha puasa, baik puasa Ramadan, puasa nadar. Ini meskipun Sya'ban sudah memperoleh separuh tidak masalah. Itu yang pertama. Misalnya dengan kemarin punya hutang Ramadan belum dibayar, sampai masuk Sya'ban separuh kedua, maka tetap boleh mengqadha Ramadan. Kalau tidak dengan qadha tanpa uzur, sampai bertemu dengan Ramadan yang akan datang, selain tetap wajib qadha setelah Ramadan, kula panjenengan terkena fidyah. Setiap harinya 1 mud makanan pokok seperempat. Makanan pokok kita adalah beras. 1 mud itu kalau diteruskan di kita maksimal 7 mud. Ada yang 6 ton, ada yang 6 ton lebih. Kalau memilih yang 7 ton aman. Jadilah kalau kemarin kalau sampai punya hutang Ramadan belum dibayar, belum diqadha, sampai ketemu Ramadan lagi, setelah Ramadan tetap wajib qadha plus wajib bayar fidyah, diberikan ke fakir miskin. Itu yang pertama. Jadi kalau orang mengqadha meskipun Sya'ban sudah dapat separuh, diperbolehkan. Terus yang diperbolehkan lagi orang yang biasa puasa sunnah, dengan biasa puasa Senin Kamis sambung sampai nanti mendekati Ramadan, tidak masalah. Atau dengan biasa puasa Daud sedina poso sampai mendekati Ramadan, tidak masalah. Yang ketiga, orang yang menyambung dengan separuh yang awal dari bulan Sya'ban meskipun cuma 1 hari,
Jadi misalnya dengan pas nisfu Sya'ban puasa, kan sunnah nisfu Sya'ban puasa tanggal 15 nanti, 15 Sya'ban itu kalau tidak salah tepatnya tanggal 22 22 nomor ini 22 Januari kalau tidak salah. Tanggal 3 tanggal 2 atau tanggal 3 Februari kalau tidak salah, 2 atau 3 Februari tulis musabda itu sunnah puasa. Kenapa? Karena siklus catatan amal dalam setahun itu disetorakan kepada Allah itu di nisfu Sya'ban ini. Makanya supaya akhir tahun ini kita akhiri dengan baik, husnul khotimah, dianjurkan berpuasa pas nisfu Sya'ban. Malamnya kalau sampai sunnah memperbanyak doa. Nah biasanya para ulama ya, itu punya tradisi baca surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Matur maghrib kena, matur isya kena, 3 kali Yasin itu, 1 Yasin minta panjang umur, Yasin kedua minta rezeki yang lapang untuk ibadah, dan Yasin ketiga minta dijauhkan dari bala dan minta husnul khotimah. Nah misalnya dengan puasa tanggal 15 ya, bersambung terus Pak ya, tanggal 15 berpuasa, terus tanggal 16, 17, 18, 19 sambung terus boleh. Tapi kalau dengan berhenti di tengah 15 puasa, 16, 17, 18 berhenti waktu selesai puasa bisa, sudah tidak boleh puasa sunnah sampai masuk Ramadan. Tuh kalau di dalam majmu' demikian. Demikian hadirin, selanjutnya dalam waktu 9 menit lumayan kita coba tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya PR, insyaallah pertemuan depan saya jawab. Tapi kayak terakhir pertemuan ini, iya Pak, pertemuan terakhir ini makan bonus. Bertanya. Ini mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya tentang lafaz la ilaha illallah yang dibahas mulai kali ini. Pertanyaan saya, kalau membacanya cepat, kan ada pengajian seperti haul atau bacanya cepat, apakah pahalanya sama dengan membaca dengan santai? Dengan santai. Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tidak sama pahalanya. Membaca dengan cepat, dengan membaca dengan pelan, apalagi dengan merenungkan maknanya, itu jelas tidak sama. Cuma sama-sama boleh, sama-sama boleh. Jadi dengan baca cepat boleh, baca pelan juga boleh. Tapi kalau dibanding pelan sampai cepat, tapi ini kalau dengan pelan kita bisa merenungkan maknanya, maka lebih baik pelan. Tapi kalau sampai membaca pelan terus dirambian pada lamun teman diundi maka lebih baik cepat. Jadi kondisinya kondisional, tergantung kita masing-masing. Kalau dia dengan membaca pelan bisa merenungkan maknanya, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la mawjuda illallah, itu bisa menghujam dalam hati kita ketika mengucapkan kalimat la ilallah, itu lebih baik pelan. Tapi kalau dengan pelan la ilaha illallah tambah ngelamun pada kondisi eling niku, tapi kalau dengan cepat kita bisa lebih konsentrasi, maka lebih baik cepat. Begitu. Jadi tergantung kondisinya masing-masing. Jadi kalau dengan pelan bisa lebih khusyuk,
bisa merenungkan maknanya lebih baik pelan daripada cepat. Tapi kalau dengan pelan justru kita hatinya dan pikirannya kemana-mana, maka lebih baik dengan cepat. Kalau dengan cepat kita justru lebih bisa konsentrasi. Monggo ya. Iya, monggo. Sekarang ini kan udah bulan Iya, apa? ini kan dianjurkan malam 15 kemudian sampai Yasin, Iya. terus memohon umur panjang. Iya. Tapi dia Quran menjelaskan fa'idah ada hubungan. La yastaghfiruna sa'ata wa la yastaghfirun. Wah, bagus. Penjelasannya. Iya. Pertanyaannya luar biasa saya. Jadi begini, panjangnya umur itu memang ulama ada beberapa penafsiran. Penafsiran pertama, dipanjangkan umur karena doa. Ada 4 yang bisa memanjangkan umur: silaturahim, man sarrahu ayyunsara fi rizqi wa yunsa fi athari fal yasil rahimah. Jadi silaturahim, birrul walidain, ya, yang bisa memanjangkan umur. Shadaqah, shadaqatu tarudul balad wa tutawwilul umur. Dan yang keempat, doa, termasuk doa di Ismu Saban. Nah, maksud yang dipanjangkan umurnya itu pertama menurut para ulama, umurnya tetap. Jadi yang dipanjangkan itu keberkahannya. Jadi umurnya misalnya 60, kita tetap 60. Tapi isinya 60 itu kita digerakkan oleh Allah untuk banyak melakukan kebaikan. Jadi umurnya tetap 60 tapi berkah. Enten yang umur itu 20 tapi kan itu apa-apa itu. Nah ini kalau pendapat yang pertama, umurnya ini tetap 60 tapi kita diberkahi sehingga kita banyak melakukan kebaikan di umur yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, memang setiap orang, ya, setiap orang itu oleh Allah diberi 2 opsi umur. Kalau sampai melakukan hal-hal yang bisa memanjangkan umur kita, seperti 4 hal yang dapat saya sebutkan, maka kalau sampai 3 umur misalnya 70. Tapi kalau panjenengan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan panjang umur kita, sebab-sebab yang memanjangkan umur kita berikan umur 50 misalnya. Tiap orang itu punya 2 hal, 2 umur. Nah, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang menyebabkan umur kita dipanjangkan oleh Allah, salah satu dari 4 tadi itu atau semuanya malahan, maka kita diberikan pilihan yang kedua yaitu 70 tahun. Setelah 70 tahun sudah tidak bisa panjang lagi. Jadi idza jaa ajaluhum ini ya 2 ini. Yang pertama atau yang kedua, tinggal kalau sampean melakukan sebab-sebab mendapatkan tambahan umur atau tidak. Pendapat yang ketiga ini lemah. Pendapat yang lemah, yaitu umurnya tetap, tapi namanya disebut-sebut, namanya selalu hidup di masyarakat, disebut-sebut terus. Contohnya Kanjeng Sunan Ampel, meskipun sudah ratusan tahun, ya, sampai sekarang namanya hidup, bahkan bisa menghidupi orang yang hidup. Wong teng Ampel itu misalnya Ampel itu pindahnya Sidotopo, Pak Sinami Sidotopo. Nah ini penafsiran yang ketiga. Sing kuat penafsiran kali, Pak. Bisa jadi 2 ini 1 dan 2 ini diberikan keduanya. Jadi kalau sampai 3 opsi umur lebih panjang dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki maknanya
dipanjangkan umurnya. Jadi bukan bertentangan kali ayat tadi itu, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Keterangan ini di kitab Fathul Bari karya syarahnya Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar. Ada monggo yang lain. Ya, waalaikumsalam. Ingin tanya masalah Al-Quran aplikasi bagaimana? Oh, okay. Itu sudah diputuskan oleh para ulama melalui Basul Masail termasuk di tingkat Surabaya bahwa Al-Quran digital ya, Al-Quran digital itu bukan termasuk mushaf, karena mushaf itu ma'kudiba fihi Al-Quran lidarsi, sesuatu yang di dalamnya ditulis tulisan-tulisan Al-Quran walaupun cuma satu ayat, dua ayat yang sifatnya permanen, tujuannya lidarsi untuk dijadikan bacaan. Kalau tidak dijadikan bacaan, digawe pajangan, bukan mushaf namanya, bukan Quran. Contohnya kaligrafi itu kan ditulis bukan untuk dibaca, untuk dipakai hiasan, maka tidak menjadi mushaf. Nah, digital itu tulisannya tidak permanen. Itu bukan tulisan, itu bias dari sinar. Buktinya kalau baterai jenengan habis, hilang tulisannya. Atau kita off kan, tulisannya tidak ada. Baru kalau kita buka aplikasi, baru ada tulisan Al-Quran. Maka ini tidak termasuk mushaf. Jadi sampean nyekel HP yang di situ ada aplikasinya Quran, tidak butuh, tidak apa-apa. Kalau ini mushaf, sampean harus wudu. Nah, ini tidak butuh, tidak apa-apa. Lalu kalau kita baca bagaimana? Ya tetap kalau kita baca, tetap kita dapat pahala dari membacanya itu. Tapi kalau dengan mushaf begini, tulisannya yang permanen, bukan hanya bacanya saja dapat pahala, melihatnya pun juga dapat pahala. Nah, ini perbedaan Quran digital dengan Quran mushaf lembar-lembar. Di masih Allah sampai bawa HP yang ada aplikasi Qurannya di kamar mandi tidak masalah. Pokok nang kamar mandi mau ngaji ngoten mawon. Nang kamar mandi terus sampai buka sampai bocor itu tidak boleh. Ngoten. Ibu berapa kali dibahas ini? Kalau mengikuti pembahasan ini. Di tingkat Surabaya pernah, di tingkat Jawa Timur juga. Sampun ya? Begini. Ya, itu kan banyak ada. Kalau suruh baca ini, kan disebarkan di grup apa nanti pahalanya ini lama kan ini. Itu kadang-kadang apa? Nggak meragukan kan? Nggak meragukan. Ya kadang-kadang kok suruh amin juga, nanti kamu bisa kaya. Rezeki kan ya itu banyak nanti. Ini kami ini model nopo-nopo. Minta diamini gitu aja, Pak. Nggak rugi apa-apa. Tapi apakah itu bisa dipercaya atau tidak? Jelas meragukan, apalagi ada nopo namine janji-janji yang berlebihan. Tapi kalau misalnya di medsos itu ada, kalau baca ini pahalanya sekian, baca ini manfaatnya bisa begini, ya tinggal itu aja, ada rujukannya atau tidak. Kalau ada rujukannya dari hadis, enten rujukannya dari kitab-kitabnya ulama, ya insya Allah benar. Tapi kalau tidak ada rujukannya, ya sampai percaya benar, nggak percaya gitu kenapa. Tapi kalau seperti tadi itu, kalau kamu baca amin sekian kali, lalu kamu sebarkan, niscaya Allah akan memberikan rezeki
dalam waktu dekat. Terus jelas bocor di rumah, ini sampai kasih besok nah ini gue benar-benar percaya gimana nih? Kalau ada apa namanya, itu saya kan sendiri ketika saya ditanyakan. Jadi kalau ada sesuatu di sekarang media sosial itu semua orang bisa nulis pak. Sing pinter ya bisa nulis, sing gak pinter ya memang nulis banget media sosial. Nah kalau kita tahu ya hal-hal yang kira-kira ini ada hal-hal yang kira-kira itu apa kontroversial, nah ditanyakan oleh pengajian kita ini terserah kiai simpen yang ngaji kepada mereka sampai tanya ini benar kan? Jangan-jangan nanti saya itu berarti bagus membacakan lafaz Quran itu berarti kita dari itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mau terkira kena balak itu mungkin. Ini kepikiran orang supaya apa namanya, tidak tahu motivasinya apa, mesti niat-niat tertentu. Nada beda, beda. Alhamdulillah, insyaallah, bismillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi 'amalina wa 'allimna ma yubarakuna fi dunya wa akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian hadirin dan kurang lebih